Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Nurfadia Iskandar dari kelas 1L Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan materi tentang Asbabun Nusul Al-Quran. Materi pertama adalah pengertian Asbabun Nusul. Ada perbedaan redaksional terkait pengertian asbabun nusul di kalangan ulama. Namun, dapat disimpulkan bahwa asbabun nusul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Asbabun nusul juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Safril dalam jurnal Syahada menjelaskan ilmu memberikan pemahaman terhadap hubungan nas dan realitas. Materi kedua adalah macam-macam asbabun nusul. 1. Adud al-asbab wa al-nasil. Wahid beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya turunnya Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat di atas menurut riwayat diturunkan berkaitan dengan beberapa sebab berikut. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat duhur di waktu hari yang sangat panas. Salat seperti ini sangat berat dirasakan oleh para sahabat. Maka turunlah ayat tersebut di atas. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud. 2. Ta'adud An-Nazil wa al-Asbab wahid. 1. Sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh Quran surah Ad-Duhan surat ke-44 ayat ke-10, 15, dan 16. Asbab an-nusul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah Quran surah Ad-Duha surah ke-44 ayat ke-10. Kemudian mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya Quran surah Ad-Duha surah ke-44 ayat ke-15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, sesaat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini Quran surah Ad-Duha surat ke-44 ayat ke-16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu paling badar. Materi ketiga adalah asbabun nusul menurut ulama. Pertama, menurut As-Sarakni, asbab an-nusul adalah suatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum saat peristiwa itu terjadi. Kedua, menurut As-Sabuni, asbab an-nusul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Selanjutnya yang ketiga, menurut Subi Sahli, asbab an-nusul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Terkadang menyertakan peristiwa itu sebagai respon atasannya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat atau yang terakhir, menurut Mana Al-Kathatan, asbab an-nusul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Materi keempat adalah fungsi asbabun nusul. 1. Mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan
perhatian syara terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis, kelamin, dan agama. 2. Mengetahui asbab an-nusul, membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. 3. Pengetahuan asbab an-nusul dapat menghususkan atau taksis hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang mengetahui kaidah atau khusus as-sabab, sebab khusus. 4. Asbabun nusul dapat membantu memahami apakah ayat berlaku umum atau khusus dan bagaimana penerapannya. 5. Asbabun nusul mempermudah orang dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan sebab mengetahui turunnya. Materi kelima, mengapa asbabun nusul penting dalam studi Al-Quran? Permasalah utama ialah karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang mempunyai nilai suci, sehingga tidak ada seorang pun dapat memahami dengan kebenaran mutlak tanpa adanya petunjuk dan hidayah pada saat yang sama. Bahasa yang digunakan Al-Quran secara eksplisit adalah bahasa Arab yang merupakan bahasa ibu dari wilayah Timur Tengah. Meski demikian, dalam memahami Al-Quran, seorang harus mengetahui asbabun nusul atau konteks turunnya ayat. Latar belakang turunnya tidak hanya merespons masalah yang mengitari kehidupan Nabi dan masyarakat sekitar, tetapi juga mengundang pelajaran bahwa wahyu Al-Quran turun melalui proses dan melatih kesabaran. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.